yang mesti kita siapkan ke depan. Alhamdulillah Ustaz Yazian sudah bisa bergabung dengan kita. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Yazian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah Ustaz bisa bergabung. Jazakumullah khairan agar efektifkan waktu Ustaz bisa materi itu belum saya sampaikan. Silakan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih juga untuk jemaah, terima kasih untuk pengurus Al-Irsyad yang menghadiri dan juga memberikan kesempatan hari ini. Mohon maaf mungkin sebesar-besarnya hari ini saya telat. Mudah-mudahan insyaallah teman-teman dan ibu-ibu, bapak-bapak yang nunggu sampai waktu ini, insyaallah waktu ini tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Nah, langsung mungkin kita mulai untuk kajian kita hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita pada waktu yang mubarak ini, insyaallah mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul hari ini, kita insyaallah terkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala di derajat yang paling tinggi di surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi kita akan masuk 2023. Tidak terasa juga, kemarin kita sama-sama masuk 2019, selesai 2019. 2020 selesai 2020. 2021 juga selesai. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur kita begitu cepat berjalan dan berlalu. Dan sebentar lagi kita tidak akan terasa. Yang hari ini umurnya masih kecil, sebentar lagi menjadi remaja. Sebentar lagi menjadi dewasa dan sebentar lagi menjadi tua. Yang hari ini sudah menjadi remaja, sebentar lagi menjadi dewasa. Yang sekarang lagi dewasa, sebentar lagi juga menjadi tua. Yang hari ini sudah tua, sebentar lagi juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sebentar lagi. Semuanya sebentar, karena umur kita dan waktu yang diberikan kepada kita di dunia ini hanya sebentar. Sangat sebentar. Sangat sebentar. Coba tanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun di antara jamaah. Ada di antara kita banyak yang senior-senior, banyak di antara kita yang Masya Allah sesepuh-sesepuh. Kalau kita tanya mereka, sejak engkau lahir sampai sekarang, umurmu itu sangat panjang. Beliau akan jawab, siapa bilang panjang? Ini baru kemarin saya masih ingat ketika saya kecil, tiba-tiba saya sekarang sudah tua. Nah, kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita memikirkan seperti itu? Iya, sebentar lagi. Karena umur kita itu sangat cepat berjalan. Coba bayangkan, kemarin kita bersama-sama masuk bulan Ramadan kan? Puasa di bulan Ramadan, kajian di dalam bulan Ramadan, banyak kenangan-kenangan di dalam bulan Ramadan. Ini sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, iya, karena umur kita itu hanya sebentar, semuanya sebentar lagi. Kalau kita nanti akan dibangkitkan hari kiamat, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kam labithtum?" Engkau selama engkau di dunia, kamu hidup berapa? Berapa lama? Dia berkata, "Illa bithna illa 'ashra." Ada seseorang yang akan berkata, saya hanya hidup di dunia hanya 10 hari. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Ada seseorang yang akan berkata, "Illa bithnum illa yawma." Kami hanya hidup di dunia ini hanya 1 hari. Ada beberapa orang yang mungkin lebih dari itu akan berkata, hanya 1 saat. Apa itu 1 saat? 1 jam kehidupan kita di dunia. Karena itu sangat sebentar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur, waktu, hari, tahun yang diberikan kepada kita itu hanya fasilitas yang seharusnya menjadi salah satu alat
untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dinikmati, bukan untuk menggunakannya dan juga mengkorbankan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kehidupan dunia itu hanya sebentar. Dan orang yang sangat bodoh itu adalah orang yang mendahulukan kehidupan yang sebentar ini di atas kehidupan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kenapa bodoh? Mohon maaf ya, katanya agak kasar ya. Tapi kenapa? Kenapa saya menyampaikan itu? Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membandingkan umur dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dunia itu dibandingkan dengan yang di akhirat, itu tidak ada perbandingannya. Kita hidup di dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun. Belum tentu juga kita mencapai 40 tahun, 60 tahun. Bisa jadi kita hidup sampai besok. Bisa hidup sampai nanti siang. Bisa hidup hanya 1 minggu ke depan. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada jaminan kita akan mencapai 60, 70 tahun. Meskipun itu mungkin average atau mungkin rata-rata umur kita di Indonesia seperti itu. Kehidupan di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun. Kehidupan di akhirat berapa lama? 70 tahun? Bukan. 100 tahun? Bukan. 1000? Bukan. 1.000.000? Bukan. Di atas itu. 1 miliar? Di atas. 1 triliun? Di atas. Selama-lamanya. Luar biasa. Itu kehidupan yang ada di akhirat. Dibandingkan dengan kehidupan yang ada di dunia, berarti kehidupan yang ada di akhirat itu jauh lebih panjang. Jauh lebih nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lahum fiha ma tashtahi anfusuhum wa lahum fiha ma yad'un." Lahum fiha ma tashtahi anfusuhum, apa yang kita hasratkan, apa yang kita ingin di akhirat itu akan diberikan kepada kita. Mau rumah yang mewah diberikan, mau mobil, mau kendaraan, mau makanan, apapun yang kita inginkan akan diberikan kepada kita. Coba kalau di dunia kita ingin sesuatu, kita harus bekerja keras. 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin seumur hidup supaya kita bisa bangun rumah. Kan? Dan rumah ini belum tentu mewah, kan? Nah, ini kehidupan yang ada di dunia. Dibandingkan dengan kehidupan yang ada di akhirat. Dan orang yang tidak berpikir, dan orang yang tidak berilmu, orang yang jahil adalah orang yang mendahulukan dunia di atas akhirat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disampaikan, umur kita itu sangat terbatas ya. Kenapa umur kita sangat terbatas? Kenapa umur kita itu tidak begitu lama? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita umur sampai 1.000.000 tahun? Padahal Allah bisa, kan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan umur 1 triliun tahun di dunia? Enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu di dunia itu sangat terbatas. Sangat minim, sangat kecil, yang cukup untuk kehidupan kamu, wahai manusia. Tidak cukup untuk dinikmati. Tidak cukup untuk menjadikannya syahwat. Tidak cukup untuk melakukan apa yang engkau inginkan di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan kepada kita hanya beberapa tahun supaya kita tidak sengsara. Di dunia ini 60 tahun, 70 tahun ini penuh dengan musibah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian supaya Allah menguji keimanan kita. Coba, Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada kita, tidak ingin kita mengalami ujian, cobaan, musibah itu selama 1.000.000 tahun, 1 miliar tahun. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan, hai manusia, kehidupan kamu ini insya Allah cobaan dan ujian dan musibah ini cuma 60 tahun, 50 tahun. Tidak akan lama. Jadi engkau sabar, engkau ibadah, engkau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat sebentar ini, karena apa yang akan ditunggu, apa yang akan diberikan kepadamu di akhirat itu sangat besar. Itu sangat nikmat. Itu apa yang kita inginkan kita akan dapat. Tidak ada ujian, tidak ada cobaan, tidak ada musibah, tidak ada rasa sakit. Semuanya insya Allah nikmat dari awalnya sampai ujungnya. Kalau ini ada ujungnya, sebenarnya di akhirat tidak ada ujungnya. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Wajar kalau kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Karena kehidupan kita ini sebentar dan waktu yang diberikan kepada kita hanya sebentar, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap detik, setiap menit, setiap saat, setiap jam yang diberikan kepada kita di sini di dunia adalah fasilitas untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lewatkan dalam kerja, dalam aktivitas yang tidak bermanfaat, yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala hadirin, mungkin pernah ibu-ibu dan bapak-bapak pernah merenungkan itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa surat bersumpah pada beberapa hal, dan menurut beberapa ulama kalau bersumpah pasti akan bersumpah pada sesuatu yang sangat dan amat penting. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an yang paling banyak pada waktu. Pada waktu, iya. Wal 'asr, bersumpah pada waktu sore. Wan nahar, pada waktu siang. Wal lail, pada waktu malam. Wadduha wal laili idza saja. Nah, wadduha pada waktu duha. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. 3 bersumpah di dalam satu surat. Wal fajr, waktu subuh. Walayalin 'ashr, 3 malam sebelum malam terakhir. Wasyaf'i wal watr. Nah, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam 4. Asy-syaf' wal watr. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada waktu. Kenapa? Ingin menyampaikan kepada kita, hai manusia, titiban dan nikmat yang paling berharga yang diberikan kepadamu di dunia adalah waktu. Karena dengan waktu ini engkau bisa beribadah. Dengan waktu ini engkau bisa produktivitas. Dengan waktu ini engkau bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dengan waktu ini engkau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan waktu ini di dunia engkau bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi harta, uang, propertis, kalau itu semuanya bangkrut, kita bisa bekerja hari berikutnya, kita bisa menghasilkan uang lagi. Kita bisa mengumpulkan harta lagi, kan? Tetapi hari, tanggal, tahun, kalau sudah berlalu, kita bisa balikin lagi enggak? Bisa ya? Coba kita balikin. Bisa balikin 2021? Nggak bisa. Yang ini sudah hampir mau selesai ini, 2022, bisa balikin nggak? Jangankan 1 tahun, kita bisa balikin waktu tadi salat Isya 2022 tanggal 30 Desember. Bisa balikin kemarin nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Waktu yang sudah berlalu tidak akan balik sampai hari kiamat. Kata orang Inggris, time cannot be retrieved. Time cannot be retrieved again. Jadi waktu itu tidak bisa diputar balik, tidak bisa dibawa balik. Kita tidak bisa juga balik ke waktu kita yang kemarin. Kita tidak bisa balik ke 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke belakang. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dosa kita, kekurangan kita, apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan selama kita melakukannya di masa lalu, itu bagaimana kita bisa putar balik supaya kita tidak melakukannya. Bagaimana kita bisa balik ke waktu itu supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, merasa menyesal, dan berharap kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membalik kita ke waktu itu supaya kita tidak melakukan kesalahan itu. Saya ingin pada waktu ini menyampaikan berita gembira kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir hari ini. Berita gembira hari ini? Iya, berita gembira. Masa lalu kita, emang kita tidak bisa balik ke masa lalu, tetapi insya Allah, bahkan demi Allah, kita bisa merubah masa lalu kita. Wah, kita bisa merubah masa lalu. Kita bisa merubah kemarin. Kita bisa merubah 1 tahun ke belakang. Kita bisa merubah kehidupan kita.
10 tahun yang dulu, yang lalu. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Bisa dengan apa? Kita pernah melakukan dosa. Kita pernah melakukan maksiat. Kita bisa melakukan sesuatu yang memurkai Allah Subhanahu, membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Maka insya Allah kita bisa merubah itu semuanya kalau kita sudah memenuhi syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita memandang pandangan yang haram, pernah berzina, pernah meninggalkan salat, pernah meninggalkan kewajiban, pernah mengatakan yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala bisa dan pasti akan memberikan taubat dan ampunan kepada kita, bahkan menghapuskan semua dosa-dosa tersebut dengan memenuhi syarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir tahun, amalan yang paling utama yang perlu kita perhatikan adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, salah satu di antara tahun di dalam umur saya itu sudah berlalu penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat, maka ya Allah, saksikanlah bahwasanya hari ini saya ingin balik kepadamu ya Allah. Saya ingin menjadikan akhir tahun ini sebagai titik perubahan yang insya Allah setelahnya, tahun-tahun yang datang setelahnya, insya Allah saya menjadi lebih baik lagi. Saya tidak akan pernah mengulangi dosa dan maksiat yang pernah saya lakukan. Luar biasa. Luar biasa. Kalau kita sudah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa merubah masa lalu kita. Masa lalu kita penuh dengan kegagalan, tidak pernah mencapai cita-cita kita. Belum pernah mencapai apa yang kita inginkan, belum pernah mencapai target-target kita. Insya Allah kita bisa merubah itu semua. Pernah kita sengsara, pernah kita sedih, pernah kita stres. Insya Allah stres kita, sedih kita, sengsara kita di masa lalu itu bisa berubah insya Allah. Bisa berubah. Bagaimana kita bisa merubah itu semua? Dengan kebahagiaan, dengan ketenangan yang bisa diterasa kalau kita sudah mencapai target-target kita di masa depan. Target-target kita di 2023. Jadi kesedihan, rasa stres dan depresi yang kita pernah alami, insya Allah bisa berubah dengan rasa kebahagiaan yang memenuhi kehidupan dan bahkan hati kita di masa depan. Luar biasa. Pernah kita di masa lalu diputusin. Pernah kita di masa lalu dibangkrut. Pernah kita di masa lalu mengalami sesuatu yang menjadi sangat trauma di dalam hati kita. Traumanya masih terasa sampai sekarang. Engkau bisa merubah itu semua. Meskipun itu di masa lalu. Bisa. Dengan apa? Dengan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menanamkan kebahagiaan dan rasa tenang di dalam hati kita. Selalu sibuk dengan sesuatu dan hal yang bermanfaat, selalu produktivitas, selalu bermanfaat kepada orang lain. Inilah insya Allah yang akan merubah trauma yang kita pernah terasa menjadi bahagia, menjadi ketenangan yang tidak akan pernah terlepas dari hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang waktu itu sangat sebentar, tetapi cukup untuk melakukan segala-galanya. Kalau apa? Kalau kita bisa memanage waktu dengan baik. Bagaimana Pak Ustadz? Tolong kasih kami trik supaya kita bisa memanage waktu, supaya kita bisa mengelola waktu kita dengan baik. Kita ini sebentar lagi akan masuk 2023. Kita ini sebentar lagi menjadi orang tua. Dan juga kita sebentar lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita secara efektif sehingga kita bisa mencapai target-target kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah, sehingga kita bisa melakukan sesuatu yang hiburan, entertainment untuk diri kita sendiri. Kita sebagai manusia juga ingin jalan-jalan. Kita ingin juga belajar ilmu baru. Kita ingin juga melakukan yang terbaik kepada orang-orang yang sayang kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan? Dan itu tugasnya sangat dan amat banyak. Apakah cukup kita melakukannya di waktu yang sangat sebentar ini? Iya. Waktu itu, umur yang diberikan kepada kita itu terbatas, tapi cukup, enough for everything. It need to be managed. Jadi yang kita perlu hanya, apa yang kita perlukan, bagaimana kita mengelola waktu ini dengan baik.
Bagaimana kita mengelolanya dengan baik? Bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di dalam Al-Qur'an, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Wail, wail lil musallin, celaka bagi orang yang melakukan salat tidak tepat waktu. Misal, salat subuh dilakukan setelah terbitnya matahari. Setelah salat zuhur dilakukan setelah salat asar. Salat asar dilakukan setelah salat isya. Maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tepat waktu. Jadi yang paling pertama kita membiasakan diri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas tepat waktu. Tugas apapun, tugas dunia maupun tugas akhirat. Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu untuk melakukan tepat waktu. Waktu salat subuh ini mulai jam 4, selesai jam setengah 7 atau mungkin sekarang menjelang jam 7 kan? Nah, salat zuhur jam 12 sampai kurang lebih jam 1. Salat asar jam 3 kurang lebih jam 5. Salat asar kurang lebih ini berubah waktunya ya. Salat maghrib juga itu yang sangat sebentar. Salat maghrib itu dari jam 6 sampai setengah 7. Nah, salat isya juga begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan untuk tetap waktu setiap hari. Maka semua tugas-tugas yang kita lakukan, lakukanlah tepat waktu. Karena sudah ditentukan waktu ini untuk tugas ini. Kalau kita menggeserkannya untuk waktu yang lain, berarti kita akan menggeserkan tugas yang lain. Nah, maka hilangkan kebiasaan untuk menunda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menunda sesuatu, ini sesuatu di dalam fitrah manusia. Suka menunda. Kenapa suka menunda? Tidak mau menggunakan energi yang diberikan, yang ada di dalam tubuhnya. Kenapa? Sebenarnya manusia ini dari dulu primitive human, mungkin ribuan tahun yang lalu, ratusan ribu tahun yang lalu, makanan saat itu sangat terbatas. Jadi manusia karena makanan sangat terbatas dan energi sangat terbatas, manusia saat itu selalu tidur, selalu istirahat. Supaya apa? Supaya bisa tidak mengkonsumsi energi yang ada di dalam tubuhnya. Karena sumber energi itu sangat sederhana. Nah, pas dia membutuhkan energi, dia mengejar hewan-hewan, binatang-binatang supaya dia dapat makanan dari situ. Nah, itu manusia yang dulu. Jadi sampai sekarang tabiat dan alam yang ada di manusia yang dulu itu masih ada sampai sekarang di dalam tubuh kita. Nah, kita sekarang diberi beberapa tugas, diberi beberapa tujuan, beberapa cita-cita yang perlu kita capai. Maka kita menghilangkan kebiasaan nunda. Kita melakukannya tepat waktu. Apalagi makanan dan energi sekarang tidak ada batasnya. Luar biasa yang diberikan kepada kita dibandingkan dengan primitive human atau manusia yang tinggal di dunia ini, di bumi ini ratusan ribu tahun yang lalu atau mungkin 1 juta, 2 juta tahun yang lalu. Manusia itu menurut ilmu evolusi, menurut ilmu biologi, di dunia di bumi ini sudah 4 juta tahun yang lalu. Itu manusia yang paling pertama. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, kita melakukan tugas tepat waktu. Yang kedua, kita bikin scheduling. Kita bikin table untuk waktu kita. Kita akan melakukan pada jam ini begini. Kita akan melakukan hari ini 1, 2, 3 pada waktu yang sudah ditentukan. Target saya 1 hari ini untuk melakukan bla 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 bla. Target saya 1 minggu berapa? Target saya di 1 bulan apa? Jangka pendek adalah 1 hari. Jangka sedang 1 minggu dan 1 bulan. Dan juga cita-cita di akhir tahun ini harus juga ditulis. Insya Allah 2023 saya punya beberapa cita-cita. Saya punya cita-cita untuk hafal Al-Quran. Mulai dari sekarang bikin table untuk itu. Organize waktunya. Saya ingin mempelajari bahasa Inggris. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mempelajari ilmu fikih. Saya ingin mempelajari ilmu tafsir.
Saya ingin menyelesaikan S2, ingin menyelesaikan S3. Ini semuanya bisa jadi tujuan-tujuan, dan insya Allah setiap orang di antara kita bisa mencapai semua tujuan-tujuan tersebut dengan time organizing, mengorganize dan memanage waktu kita. Setelah itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saling membantu. Kita saling membantu untuk bisa mengerjakan dan melakukan dan bisa menggunakan dan memanfaatkan waktu kita. Kata Imam Hasanul Banna, "Awin ghairaka 'ala al-istifadati biwaqtihi, fama utiya lana min al-wajibat akthar min al-awqat." Kata Imam Hasan al-Banna, waktu yang diberikan kepada kita itu sangat terbatas, tugasnya sangat banyak. Maka kita saling membantu untuk menyelesaikan tugas kita masing-masing. Kita saling membantu. Saya bantu Ustaz Indin, saya membantu Ustaz Khalid, saya membantu, dan juga mereka membantu saya. Kita saling membantu dalam hal ini. Kalau kita saling membantu, insya Allah kita bisa saling menukar dan menukar pengalaman kita untuk mengelola waktu. Jadi itu insya Allah menjadi sangat efektif untuk bisa mengelola waktu. Selalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu sadar bahwasanya waktu yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat sebentar. Dan waktu ini yang sebentar ini sangat berharga. Maka jangan mensia-siakannya dalam hal yang tidak bermanfaat. Usahakan, meskipun engkau lagi ini santai di dalam rumah, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya sendiri ini bukan untuk sombong, bukan untuk memuji, tetapi saya ingin menyampaikannya supaya ini bisa jadi motivasi dan pengalaman kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya sendiri ini kadang-kadang juga saya main, kadang-kadang saya juga entertainment kan. Ini sebagai manusia, kadang-kadang saya juga jalan-jalan, kadang-kadang saya juga touring pakai motor. Tetapi ini waktu ini semuanya terisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Sama-sama, kadang-kadang saya main game, kadang-kadang di HP. Tetapi pada waktu yang sama, saya dengar ceramah. Pada waktu yang sama, saya dengar sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Pada waktu yang sama, mendengar ilmu baru. Saya biasanya ini bikin download untuk satu playlist. Playlist tentang history. Playlist tentang filosofi. Playlist tentang, ini di YouTube. Playlist tentang biologi. Playlist tentang mungkin ilmu fikih. Didengar dari awal sampai akhir. Ini butuh beberapa jam, saat mungkin touring, bikin dari Bandung sampai Jakarta, sampai Purwakarta, sampai kota lain. Maaf, ini suara kereta. Kebetulan mungkin rumah saya ini dekat dari kereta ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil ini touring, sambil jalan-jalan, tetap dengar, sambil dengar ilmu yang bermanfaat. Karena saya yakin ilmu itu tidak ada batasnya, tetapi waktu itu sangat terbatas. Kita berusaha untuk bisa menggunakan waktu kita, jangan sampai kita mensia-siakan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saya sampaikan ini, itu bukan artinya, tidak artinya kita tidak boleh melakukan sesuatu yang hiburan, menghibur diri kita sendiri, nongkrong, silaturahim, bertemu, ngobrol sama teman-teman. Tetapi jadikanlah aktivitas itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disampaikan ini bermanfaat, karena saya lihat waktunya sudah 6:18. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila mungkin, dan pasti ya hari ini saya datang telat. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Yazien yang sudah menyampaikan, memaparkan kita terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu ya, diantaranya dengan muhasabah diri di penghujung akhir tahun 2022 ini. Tentunya kita harus bisa melakukan tugas ataupun amanah sesuai dengan waktu, bisa punya targetan dalam kehidupan, memanage waktu, dan tentunya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Barangkali kami persilahkan satu penanya, barangkali ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk bisa langsung raise hand ataupun bisa melalui chat. Kayaknya sudah
Ibu Saidah ya. Silakan Ibu Saidah. Dinyalakan dulu Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Silakan Bu Saidah. Mau nanya bagaimana kita menjaga janji. Karena abah saya dulu pernah nasihatin penting. Kalau kamu nggak bisa jaga janji, kamu jangan hidup. Kamu jangan berjuang. Karena janji itu adalah hutang. Dan akan dimintain bertanggung jawab. Itu yang saya selalu berusaha untuk selalu kalau nggak bisa nepatin, saya nggak berani janji. Itu Ustaz. Gimana caranya? Benar-benar saya sangat takut dengan janji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu kadang-kadang kalau lagi bahagia banyak janjinya. Kalau lagi bahagia banyak janjinya. Tetapi kalau sudah sadar, wah janji itu sangat banyak dan tidak bisa ditepati. Nah, maka kita harus hati-hati. Saat kita bahagia, jangan bahagia berlebihan. Bahagia berlebihan itu akan membuat kita tidak berpikir secara logika. Kita berpikir secara logika apa yang kita bisa penuhi, apa yang kita tidak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita sedih, jangan berlebihan sampai kita pesimis, kita ingin membunuh diri. Enggak. Dan juga saat kita ingin bahagia, kita juga tidak bahagia berlebihan sehingga kita tidak bisa memikirkan, kita tidak bisa tahu kemampuan kita atau mungkin motivasi kita untuk bisa memenuhi janji itu. Kita yang pertama ini untuk solusi untuk apa yang telah disampaikan oleh Ibu, bagaimana kita menepati janji, lebih bagus jangan janji dari awal. Kalau kita terpaksa untuk janji seseorang, maka kita berusaha untuk menulis janji itu. Karena kita sebagai manusia pasti punya sifat lupa. Kita menulis. Kalau kita punya salah satu waktu, kalau ada kalender ya, sambil kita organize waktu kita menulis janji kita, bla 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 bla. Di antara tujuan-tujuan akhir bulan, akhir tahun ini saya sudah memenuhi janji saya. Di antara harus dimasukin di dalam cita-cita dan ujian dan target-target harus dimasukin supaya selalu ingat. Nah, di antara juga yang supaya kita menepati janji itu, kita menulisnya di tempat yang paling yang sering kita melihat di dalam rumah. Janji, kalau ada janji ya, maka supaya kita bisa selalu ingat dan selalu ada motivasi untuk melakukannya. Dan juga kita membacakan hadis-hadis yang mengancam, hadis-hadis dan ayat mengancam seseorang yang tidak memenuhi janji ini. Ya, jadi ini di antara sifat munafik, tidak memenuhi janjinya. Di antara sifat. Tetapi kalau mungkin ingkari janji satu hari, satu kali, dua kali, bisa jadi karena lupa. Jadi kita tidak bisa bilang ini munafik, tidak bisa, tidak boleh juga bahkan. Silahkan. Dan mungkin barangkali ada pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah, jazakallah khairan atas jawabannya. Insyaallah mudah-mudahan di penghujung tahun 2022 ini kita bisa lebih baik lagi terkait dengan janji. Jangan selalu selalu misalkan membuat janji kalau kita belum siap untuk melaksanakannya. Mungkin di akhir kegiatan ini saya bisa dipimpin doa, mudah-mudahan kita semua dalam menyongsong tahun baru 2023 bisa lebih baik. Silakan Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa salatan wa salaman ala ibadika alladhina istafa. Allahumma ij'al khayra a'malina awakhiraha wa khayra ayyamina yawma nalqaak wa khayra ayyamina yawma nalqaak wa khayra ayyamina yawma nalqaak. Allahumma barik lana fi a'malina. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء
الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل أعمارنا عامرة بذكرك بالصلاة عليك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا دعاة نافعين هداة مهديين هداة مهديين آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يا رب العالمين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم يا رب العالمين إنا عبيدك وهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم يا كريم. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Ustaz, jazakumullah khairan. Setelahnya menyampaikan materi dan diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan doa kita semua ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentunya di penghujung akhir tahun 2022 ini mengingatkan tadi, hidup kita tidak selamanya, di dunia hanyalah sebentar, setiap saat kita hanyalah sebagai fasilitas dari Allah. Banyak Allah bersumpah dengan waktu, maka marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah, rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan kepada semua partisipan yang sudah bergabung di kegiatan kajian subuh akhir tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri majlis ini dengan sama-sama baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, mohon maaf barangkali ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Amin. Jazakallah. Assalamualaikum. Izin insyaallah, mudah-mudahan insyaallah pada waktu yang dekat kita bisa bertemu secara offline. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.